Jauh dari ramainya kota, di sebuah daerah di Sumedang, pertapaan Prabu Siliwangi milik Bapak I Dudu Rahman yang disakralkan serta konon menyimpan kekuatan gaib teramat besar. Perasaan merinding menggambarkan kesan yang dirasakan oleh tim Masih Dunia Lain saat pertama kali memasuki lokasi. Dijaga oleh dua buah lukisan besar Prabu Siliwangi dan Ratu Laut Kidul yang seakan hidup dan serasa mengamati gerak-gerik setiap orang yang berada di dalam ruangan. Deretan pusaka yang konon masih menyimpan energi peninggalan leluhur seolah ikut memenuhi setiap sudut ruangan. Kesunyian yang terasa mulai diliputi aura mistis, seakan menyambut keberadaan tim di sana dengan berbagai fenomena gaib yang ikut hadir. Kuatnya energi memunculkan rasa tak percaya. Saat terdengar suara-suara yang sangat nyata, tapi tak jelas sumber asalnya. Bulu kuduk pun semakin merinding mendengar kesaksian tentang sebuah guci berisi pusaka di sana. Tak lagi diam, namun bergerak kencang tak beraturan. Tak ada yang dapat menduga interaksi gaib yang akan terjadi pada peserta saat beruji nyali di lokasi ini. Depan pintu ada dua makhluk. Iya. Aduh. Akankah keberadaan energi gaib di lokasi ini dapat menampakkan wujudnya? Bersama saya, Rudi Kawilarang, kita akan membuktikannya di Masih Dunia Lain. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Idu. Iya. Pak Idu, bisa Pak Idu jelaskan lokasi kita saat ini? Ini lokasi untuk kalau ada orang sakit, minta tolong sama Bapak. Nah, dibawanya ke sini. Selain untuk mengobati orang di ruangan ini, adakah energi-energi lain yang mendiami dari tempat ini? Oh, pasti ada. Ya, energi pusaka-pusaka yang diwariskan dari leluhur Uwa itu ke Uwa itu, dari leluhur Buyut, dari Buyut ke Uwa itu pasti ada energi, Bang. Terima kasih Pak Idu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya akan mendatangkan peserta yang ingin menguji nyalinya di lokasi ini. Ya. Pemirsa, malam ini kita sudah mendatangkan seorang pria yang ingin beruji nyali di tempat ini. Pak Andang, Anda ingin mengikuti uji nyali di tempat ini saat ini, malam ini. Apa motivasi Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali? Nah, saya melihat sih banyak orang yang ikut sama I Dudu Rahman, jadi saya mau ikutan. Sampai di mana saya belum pernah gitu. Saya mau coba. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan peraturannya untuk Anda. Boleh. Pak Andang, uji nyali akan dilaksanakan selama 2 malam. Iya. Dan Pak Andang ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang berada di lokasi ini. Iya. Kamera kami akan mengawasi Pak Andang dari berbagai sudut. Iya. Sana. Iya. Sana. Iya. Dan ada di belakang Anda. Iya.
Jika ada hal yang Pak Andang rasakan, Iya. bisa langsung Pak Andang komunikasikan dengan kami. Iya. Dan jika ada hal-hal yang Pak Andang merasa tidak kuat untuk menghadapinya, Iya. silahkan Pak Andang melambaikan tangan. Pakai tangan gini. Ya, ke Iya, kamera. iya, iya. Itu tandanya Ya, Pak. Anda tidak kuat. Iya, Dan iya. kami akan segera menghampiri Anda, menjemput Anda. Iya, iya. Satu lagi. Ya, Pandang, kami juga menambahkan lilin. Iya. Karena ini akan menjadi satu-satunya Iya. sumber cahaya saat uji nyali berlangsung di Iya. tempat ini. Iya. Pak Andang, seperti kita dengar, suara gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Subhanallah. 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 Depan pintu. Depan pintu ada dua makhluk. Semuanya hitam. Semuanya hitam. Yang satu terus menghampiri saya terus. Yang satu di belakang. Terus yang satu maju. Terus maju menghampiri saya terus. Yang satu lagi di belakang diam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Aduh ya Allah, ada yang mukul pipi saya, aduh sampai sakit ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh sakit, aduh ya Allah. Aduh, ya Allah. Aduh, kena punuk saya, aduh, ada yang nampar, aduh, ya Allah. Ada yang nampar, ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Yang hitam terus diam, nggak keluar-keluar, menghadap saya terus. Badannya besar, tangannya besar, bulunya gede-gede, tinggi sekali. Ya Allah. Ya Allah, dekat menghampiri saya terus, menghampiri saya terus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
ngincar saya terus. Yang hitam sekarang jadi 2 ya Allah. Terus ngincar saya terus. Terus ngincar saya terus. Iya, terus ngincar saya terus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pak Idu, kita langsung ingin menanyakan nih. Sebetulnya peserta ini di awal perkenalan tadi cukup tangguh ya, tapi setelah berada di lokasi uji nyali seperti tidak berdaya. Sosok seperti apakah sebetulnya yang membuat peserta seperti ini? Ya, ini sebetulnya masalah energi gaib lebih membahayakan karena masuk ke badan. Sedangkan energi dari leluhur tidak ada. Mbak Citra sendiri melihat aura peserta bagaimana nih? Setelah terjadi interaksi nih Mas Rudi, Pak, pertama ada yang mendorong dadanya dan itu terasa panas sekali. Itu hentakan pertama sudah membuat dia shock terapi, dia terkejut, auranya langsung berubah dan sekarang makin lama makin kemerahan, kecoklatan. Itu adalah salah satu pertanda dia sudah resah dan juga dia juga merasa terbakar dari dalam karena makhluk astral ini juga menyerangnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah, ke aliran darah, dibakar dari dalam. Terus menghampiri saya terus menghampiri saya terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, badan saya ada yang nginjak saya. Aduh, ya Allah, aduh, ya, aduh, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Nah ini peserta juga terlihat seperti pasrah nih Pak Ido sebetulnya. Tapi serangannya justru semakin tidak terhenti. Ini kenapa? Karena tadi awalnya dia itu menyatakan saya ingin tahu, katanya di sini ada gaib-gaib. Saya ingin coba karena saya belum merasakan itu. Di rumahnya Pak Idu ingin coba, katanya ada gaib-gaib. Nah itu
Jadi ucapan itulah yang menjadikan dia parah seperti ini. ya. Ya Allah. Ya Allah. Ini makhluk yang dua masih ada terus. Ya Allah. Ya Allah. Tangannya besar sekali, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus ngincar saya terus. Ngincar saya terus. Terus ngincar saya terus. Ya Allah, mendekati saya terus. Ya Allah. Sepertinya badan saya ada yang pegang, ya Allah. Ya, seperti ada yang pegang badan saya. Tangannya besar-besar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, berat sekali, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, panas sekali, ya Allah. Panas, ya Allah. Ya Allah, panas, ya Allah. Panas, ya Allah. Panas, ya Allah. Ya Allah, panas, ya Allah. Ya Allah, badan saya panas, ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sembuhkanlah ini orang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba berdiri. Gimana kondisinya? Enak. Udah ada enak-enak. Kalau tadi memang yang dirasakan Anda tidak kuat sama sekali. Ya itu kan ada yang saya kelihatan ada dua. Itu makhluk yang hitam, yang tangannya gede-gede itu dua. Kita akan coba membahasnya nanti di atas ya, di ruang kontrol. Boleh. Mari silakan. Selamat malam Pak Endang. Malam. Bagaimana kondisi Pak Endang malam ini? Alhamdulillah udah fit. Sehat lagi, kembali sehat ya? Sehat kembali. Pak Endang, kita bersama-sama akan mempreview. Iya. Maksudnya kita akan melihat ulang Iya. adegan yang Pak Endang alami Iya. di lokasi uji nyali. Boleh.
Depan pintu. Depan pintu ada dua makhluk. Semuanya hitam. Semuanya hitam. Bisa Pandang jelaskan seperti apa sih sebetulnya? Yang hitam itu ada dua. Ya, yang satu di belakang, yang satu maju ke depan. Ya, yang satu itu maju terus menghampiri saya terus. Nah, itu yang saya dirasakan. Yang dirasakan oleh Pandang pada saat dilihati oleh dua sosok makhluk ini sebetulnya mereka ini apa sih, Pak? Kalau masuk jin atau energi alam, energi makhluk masuk ke dalam Pandang, nah yang dirasakan mungkin panas. Karena mereka terbuat dari api. Dari api. Pasti panas itu. Itu yang lebih berbahaya. Mbak Citra sendiri mungkin aura dari Pandang di saat melihat sosok itu, adakah perubahan dari aura diri Pandang? Ya, itu jelas sekali dari layar monitor vibrasi yang saya rasakan. Di awal Pandang sendiri awalnya stabil dan normal. Auranya masih stabil semuanya. Tapi pada saat sosok-sosok itu mulai masuk dan melakukan interaksi kepada Pandang, apalagi pada saat mereka sudah mulai melakukan kontak secara langsung, itu langsung berubah kemerahan kecoklatan, yang dalam arti Pak Endang sendiri sebenarnya berusaha untuk melakukan perlindungan untuk dirinya. Mbak Citra sendiri melihat sosok dari yang terlihat oleh Pandang sama maksudnya? Dua makhluk yang terlihat hitam besar. Justru di awal itu memang dua makhluk, Mas Rudi. Tapi kemudian pada saat Pak Endang mulai kesakitan, itu ada sosok lagi yang masuk. Tapi berada di sekitarnya, ada sekitar 2 sampai 4. Tapi itu tidak terlihat oleh Pandang sendiri? Karena Pandang sudah fokus pada dirinya sendiri, merasakan kesakitannya, jadi tidak terlalu konsentrasi yang ada di sekitarnya. Kita preview ya, di saat Pandang dia mengalami hal tersebut. Badan saya seperti panas sekali ya Allah. Panas sekali ya Allah. Allah. Ya Allah. Aduh, ya Allah sakit ya Allah. Ya Allah, panas sakit ya Allah. Ya Allah. Pak Idu, sebetulnya fenomena apa? Energi yang membuat Pandang sampai akhirnya terjatuh seperti itu? Karena energi masuk ke Pandang, kedua itu jadikan panas. Nah, sampai terjatuh karena dia dipukul, kalau nggak salah dipukul mukanya, pertama dipukul muka, kiri kanan, langsung dipegang belakang, ini, langsung ditekan, jadi telungkup. Nah itu, Bang. Bagaimana kesiapan Pandang sendiri untuk melewati uji nyali di malam yang kedua ini? Udah siap. Siap lahir dan batin? Iya. Terima kasih Mbak Citra, Pak Idu atas penjelasannya. Mari. Ini adalah malam kedua uji nyali. Kembali Pandang ditugaskan untuk merasakan hal-hal gaib yang ada di lokasi ini. Pandang, suara gong sudah berbunyi. Tanda uji nyali di malam kedua ini segera dimulai. Saya ucapkan sekali lagi, silahkan beruji nyali.
Pak Idu, di sini terlihat sekali memang peserta berani melawan ya di Iya, lokasi iya, uji iya. nyali. Dan apa yang dia coba lakukan dengan gerakan-gerakan silat ataupun bela diri yang peserta punya itu sebetulnya memang menangkap sosok tenaga atau memang hanya angin aja? Dia itu sebetulnya bisa dirasakan. Kalau gaib itu bisa merasakan ke kita. Mungkin sama pandang kelihatan, mungkin tidak. Jadi hanya, tapi tenaga itu ada, Ada jelas. nyata ya? Nyata. Ya, yang dirasakan oleh peserta. Iya, jelas. Panas sekali. Aduh, ya Allah. Sampai perut panas. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Yang hitam terus. Nagoda terus yang hitam. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panas ya Allah. 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 Aduh. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. 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 Aduh, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, yang hitam terus, dekat sama saya terus. Hawa panas ya Allah, badannya panas, ya Allah panas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Mbak Citra, kalau melihat dari psikologis peserta sendiri di malam kedua ini, adakah perubahan dari mungkin auranya ataupun mentalitas secara keseluruhan? Masih sama Mas Rudi, tapi malah justru di sini peserta semakin drop karena dia benar-benar menggunakan fisik dan tenaganya. Iya. Itu dia. Jadi- Dan justru sengaja makhluk astral ini berusaha terus apa ya? Ini kan peserta kan untuk Menghantam. melawan. Iya. Nah, makhluk astral ini berusaha untuk ini Menjatuhkan. iya menghadapi juga. Kalau seandainya tenaga kita terkuras, apakah itu mempengaruhi secara psikologis? Bisa terjadi salah satunya itu nanti bisa mengalami diambil alih tubuhnya. Bisa jadi itu nanti Iya. dirasuki. Iya. Mbak Citra, dengan banyaknya serangan yang dialami oleh peserta ini, apakah peserta masih akan sanggup melewati uji nyali di malam kedua ini? Ya Allah,
Kalau saya rasakan dari sini, peserta masih berusaha berjuang Iya. untuk sampai titik darah penghabisan. Karena Iya, karakter dari peserta ini orang yang tidak pantang menyerah. Tapi yang kita khawatirkan kalau terjadi apa-apa, itu dia serius. Seandainya kita menjemput nanti Pak Edu, Iya. apakah makhluk itu mungkin akan dapat diatasi? Kalau bisa diamankan, diamankan. Kalau tidak bisa, mungkin berhadapan dengan Pak Edu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Allah, Akbar ya Allah. 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 Sudah waktunya Ya. untuk menjemput peserta Ya, ke ya. lokasi. Ya. Mari Pak Edu. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Masyarakat Afrika doa pemasyarakat pemberian juga batu pria kemudian. Hei makhluk kamu, Ya Allah. bukan tandingan kamu ini. Sehat kamu, sehat. Sehat. Kamu sudah menyakiti aku. Hati-hati kamu. Ayo. Masih kamu berani? Silakan. Turun kamu jangan di atas. Ayo. Kamu sudah melukai aku. Kamu tidak sopan. Allah. Allah. La ilaha. Assalamualaikum. Lampu. Itu langsung nyerang terus sama saya. Yang satu nyerang, yang satu diem, yang satu berputar, yang satu nyerang saya terus. Terus. Sebenarnya yang terjadi sama Pak Endang sih pada saat di lokasi, pada saat kita juga lihat di layar monitor, itu jadi pada saat Pak Endang berusaha untuk memegang, tapi karena sebenarnya kalau boleh secara visual itu ada bentuknya, lengan mereka itu lebih panjang daripada manusia. Iya. Jadi pun Pak Endang pegang, itu lengan yang satunya bisa sampai ke leher Pak Endang dan berusaha untuk mencekik. Itu dia kenapa kehabisan nafas juga. Pak Endang, karena Pak Endang sudah melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh, Iya. walaupun dengan kondisi yang cukup melelahkan ya selama 2 malam. Iya. Tapi saat ini keadaan Pak Endang sudah normal kembali, sehat. Alhamdulillah. Atas keberanian Pak Endang berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah.
Namun yang terpenting, kami menyatakan Pak Andang sebagai sosok pria Amin. yang benar-benar bernyali besar. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menjaga dengan baik peninggalan dari leluhur seakan telah menjadi budaya dalam perjalanan hidup manusia. Menghormati keberadaan mereka, walau telah berbeda dunia. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya